muasyaratil ikhwan. Itu ada bergaul dengan kawan, dengan sahabat. Di mana pada kesempatan yang lalu ya kita sudah membahas beberapa hal kaitan dengan bab ini. Itu yang terakhir adalah at-ta'awun fima bainal ikhwan. Jadi anjuran agar kita dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita itu selalu berusaha untuk saling tolong-menolong, ya, khususnya dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, ya, dunia, terlebih lagi untuk akhirat kita. Ya, sebagaimana keumuman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong menolong dalam perkara-perkara ibadah. Maka perlu kita untuk saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Kita malas untuk beribadah, kita ingatkan untuk saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dengan sebab itulah ya kita akan bisa meraih keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang berkawan, bagi mereka yang bersahabat karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan kita tentang hal ini. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, begitu pula sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu bis-sahri wal humma. Jadi perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam kondisi mereka yang saling menyayangi, saling mengasihi, ya, adalah ibarat satu tubuh yang apabila salah satu anggota tubuh itu tertimpa penyakit, ya, maka seluruh akan merasakan sakitnya. Kalau tangan kita yang luka, ya, tidak hanya tangan saja yang merasakan, seluruh anggota tubuh kita akan merasakannya. Ya, nah seperti itulah orang-orang yang beriman antara yang satu dengan yang lainnya. Itu mereka saling, ya, berusaha tolong menolong di antara mereka, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam rangka mendatangkan kemaslahatan baik untuk dunia terlebih lagi untuk akhirat mereka. Itu yang terakhir kita bahas pada kesempatan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keenam, itu tawadhu'ul ikhwan fima bainahum wa 'adamut takabbur awil fakhr alaihim. Ya, di antara akhlak kepada sesama, ya, kawan adalah tawadhu'ul ikhwan. Hendaknya seorang itu bersikap tawadhu kepada saudaranya dan jauh dari sikap takabbur, congkak, angkuh, ya, dan semacamnya. Kata beliau di sini, at-tawadhu walinul janib lil ikhwan tudimul 'ashra bainahum wa tuqawwi rawabitil ukhuwa bainahum. Jadi sikap tawadhu, ya, dan rendah hati itu akan mengekalkan atau mengawetkan persahabatan antara seseorang dengan saudaranya. Ya, sebaliknya sikap takabur, angkuh, sombong, congkak itu akan menjadikan orang lain, ya, menjauh dari dia, akan bisa merusak, ya, persahabatan. Wa tawadhu'u matlubun wa ma'murun bihi
wal fakhru manhiyun anhu wa madhmumun. Dan sesungguhnya tawadhu itu adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Sebaliknya, ya berbangga diri itu adalah sesuatu yang tercela, yang kita dilarang darinya. Dalam sebuah hadis dari Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar bersikap tawadhu, agar kita semua bersikap tawadhu, rendah hati, agar jangan sampai kemudian salah seorang itu merasa bangga ya atas yang lainnya. Dan ikhwanil a'izza, ya sejatinya apa yang mau kita sombongkan di muka bumi ini? Loh, kita sejatinya gak punya apa-apa. Ya, mau harta benda itu milik Allah. Jabatan, ya dunia sudah menjadi penghuni surga. Dia meremehkan orang lain yang mungkin baru ngaji, baru hijrah atau semacamnya. Ya, Anda itu siapa yang jamin ibadah yang Anda lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang jamin. Maka ya kemudian kenapa Anda merasa sombong dengan ibadah-ibadah yang pernah Anda lakukan? Ya, lihat Rasulullah SAW, lihat para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim jami'an. Mereka adalah manusia yang paling tawadhu. Pernah seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairuna wa ibnu khairina." Kata orang itu, "Wahai Rasulullah SAW, engkau adalah ya sayyidnya kami dan anak dari sayyidnya kami. Engkau adalah orang yang terbaik dari kami, anak dari orang yang terbaik dari kami." Apakah Nabi SAW senang? Ya, justru beliau mengatakan, "Qulu biqaulikum wa la yastajrimannakum syaitan. Ana Abdullah, ana Muhammad ibnu Abdullah wa Rasulullah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu iyyah." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian mengatakan dengan ucapan-ucapan kalian dan jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya adalah Muhammad ibn Abdullah, seorang utusan Allah. Aku tidak senang kalian mengangkatku di atas posisi yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan aku padanya. Ya, padahal Nabi SAW sayyid apa enggak? Jelas beliau sayyid. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, "Ana sayyidu waladi ibni Adam wala fakhr." Aku adalah sayyid seluruh manusia anak keturunan Adam, tapi aku tidak sombong. Apakah Nabi SAW manusia yang paling mulia? Tentu. Ya, dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mulia. Tapi beliau tidak senang kemudian disanjung-sanjung di hadapan beliau. Ya, menunjukkan betapa tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula para sahabat, ya para tabi'in dan yang lainnya. Ya, ada seorang tabi'in mengatakan apa? Ya, beliau mengatakan, seandainya dosa itu memiliki aroma, memiliki bau, niscaya tidak akan ada seseorang yang mau untuk duduk di sampingku. Padahal beliau seorang ulama besar, tapi beliau mengatakan seperti itu. Yang menunjukkan ketawaduan dari para salaf terdahulu, yang semestinya kita ikuti jejak mereka. Nah, kita kadang ya, jadi kalau Rasulullah SAW kan sudah dijamin masuk surga. Para sahabat banyak dari mereka dijamin masuk surga. Itu pun mereka tawadhu, rendah hati. Nah, kita nggak ada jaminan surga. Ya, ibadah kita pun nggak tahu diterima apa enggak. Udah itu merasa sombong, merasa
merasa angkuh, merasa bangga diri dan seterusnya. Maka ikhwanil a'izza, jadi wajib bagi kita, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap tawadhu kepada siapapun. Ya, bersikap tawadhu kepada orang lain. Dan sungguh ketika seseorang bersikap tawadhu, merendah di hadapan kawannya, di hadapan saudaranya, di sanalah derajatnya akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Yang artinya, dan tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sebab itu Allah akan tinggikan derajatnya di sisinya. Ya. Nah, sebaliknya orang yang sombong, Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Ya, semakin tinggi seorang merasa dirinya, ya, semakin seseorang merasa dirinya tinggi, maka akan semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang kalau sudah merasa tinggi posisinya, itu kalau jatuh sakit. Ya, kalau jatuh sakit. Ya, ibarat kalau kita berkendara, kalau naik motor, naik mobil, mesinnya mati, ya masih nyantai. Karena posisi kita di kerendahan. Tapi kalau naik pesawat di ketinggian, mesinnya mati. Ya. Selesai. Nah, jadi orang kalau sudah merasa ketinggian, merasa paling hebat, paling ini, ya, ketika jatuh itu sudah biasanya babak belur. Ya, maka oleh karena itu ikhwanil a'izza, selalu kita menjaga hati kita dari kesombongan itu. Dan Nabi SAW bahkan menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang ancaman bagi orang yang ada rasa sombong pada dirinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada rasa sombong walaupun sebesar biji dzarrah. Ya, biji sawi. Na'udzubillah. Maka wajib kita bersihkan, ya, hati kita, diri kita ini dari sifat sombong tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah husnul khuluq. Ya, itu berakhlak mulia kepada sesama, baik kepada sahabat kita, kawan kita, ataupun kepada siapapun dari manusia. Tuba liman albasahullah thawba husnil khuluq, kata beliau di sini. Sungguh beruntung orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhlak yang mulia. Fa innahu min rajulin uthira anhu dzalika illa taba dzikruhu 'indan nas. Karena tidaklah seseorang memiliki akhlak yang mulia melainkan akan bagus sebutannya di kalangan manusia. Wa rufi'a qadruhu bainahum, bahkan dia akan dimuliakan oleh manusia. Ya, ini semua kita sama-sama pahami. Orang yang akhlaknya mulia, tutur katanya santun, ya, tidak sombong, ya, tidak angkuh, suka nolong orang, ya, kalau ketemu dengan orang, Masya Allah, wajahnya berseri-seri atau semacamnya, ya, dan dia tidak mudah marah dan semacamnya, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang mulia, dari akhlak yang mulia, maka orang itu akan dicintai oleh manusia. Ya, orang itu akan dimuliakan di kalangan manusia. Ya, makanya dalam banyak hadis disebutkan tentang keutamaan dari akhlak
yang mulia. Ya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Khairukum ahsanukum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya. Maka Nabi SAW dalam beberapa doa beliau berdoa dengan mengucapkan, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniya illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kata Nabi SAW, ya Allah, ya karuniakan kepadaku akhlak yang mulia, karena sesungguhnya tidak ada yang mengaruniakannya kepada seorang pun kecuali Engkau ya Allah. Begitu pula ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkannya kecuali Engkau ya Allah. Jadi akhlak itu ya selain kita berusaha dari diri kita untuk memperbaiki akhlak kita, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki akhlak kita. Ya, dan banyak doa-doa yang nanti doa ketika bercakap, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus badanku, awakku, wajahku dan seterusnya, fahassin khuluqi, maka perbagus akhlakku ya Allah. Itu doa bercermin yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang lainnya. Ya. Dan keutamaan dari akhlak ini sangat banyak, akhlak yang mulia sangat banyak. Di antaranya bahwasanya akhlak yang mulia itu paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah SAW su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak masukkan ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya. Jadi hubungan dengan Allah kita perbaiki dengan bertakwa kepadanya. Begitu pula hubungan kepada sesama kita perbaiki dengan akhlak mulia. Maka surga kita akan raih dan dapatkan. Ya. Kemudian juga orang yang memiliki akhlak yang mulia itu Nabi SAW jamin bagi dia rumah atau istana di surga. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ana za'imu baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Yang artinya aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Ya. Begitu pula akhlak yang mulia, sesuatu yang termasuk sesuatu yang paling berat bobot timbangannya di mizan. Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di neraca timbangan itu seperti ya akhlak yang mulia. Ya. Begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah wa aqrabuhum ilayya manzilan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya.
dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan perintah kepada kita untuk berusaha berperangai dengan akhlak yang mulia, begitu. Ya, maka salah kalau seseorang hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah saja, ya rajin sholat, rajin puasa, rajin ya sholat malam, ya tapi buruk akhlaknya kepada kawannya, kepada temannya, kepada tetangganya, bahkan kepada istri dan anak-anaknya. Ya, salah orang kayak gitu. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih juga ada seorang nanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Ya, dia itu rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi dia berbuat buruk kepada tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia di neraka. Na'udzubillah. Ya, maka ya ikhwanil a'izza, jadi sekali lagi selain kita memperbagus hubungan kita dengan Allah, begitu pula perbagus hubungan kita dengan sesama. Nah, ya khususnya kita yang ngaji, ya jangan hanya rajin ngaji, rajin ngafal Quran, misalnya rajin ngafal hadis, tapi akhlaknya kepada sesama buruk. Ya nggak benar seperti itu. Ya justru kita yang rajin ngaji harusnya lebih berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, karena itu bentuk dari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang paling mulia, yang langsung dipuji oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang agung dan mulia. Nah, jadi itu yang ke-7. Ya, husnul khuluq, berusaha untuk memperbagus dan memperbaiki akhlak kita. Kemudian yang ke-8 dari adab-adab dalam bergaul ya dengan sesama adalah salamatus sadri. Itu lapang dada. Ya, atau bisa kita artikan salamatus sadri itu artinya kita bersihkan hati kita, dada kita ini dari segala bentuk kebencian, kedengkian, ya permusuhan dan semacamnya. Karena min du'ai sallallahu alaihi wasallam waslul sakhimata qalbi. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ajarkan kepada kita adalah waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, hilangkanlah, bersihkanlah hatiku ini dari segala bentuk kebencian dan kedengkian. Ya. Wa hadhihi manqibatun wa khullatun 'azimatus sya'ni qalilun humul ladzina yatahallawna biha. Dan sungguh ya orang yang memiliki hati yang seperti yang kita sebutkan tadi, yang selamat dari segala bentuk kedengkian, kebencian, permusuhan, itu sangatlah sedikit orang-orang yang berperangai dengannya. Li'annahu asirun 'ala nafsi, karena sesungguhnya itu suatu yang sulit bagi jiwa seseorang. Ya. Maka di antara keutamaan orang yang memiliki hati yang bersih dari kedengkian, kebencian dan semacam itu ya adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik. Itu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar lagi akan masuk seseorang yang dia adalah penghuni surga. Jadi bayangkan sahabat ini masih berjalan di atas bumi ini,
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan beliau adalah penghuni surga. Ya, biar lengkap hadisnya ulun membacakan. Nah, jadi berkata Anas bin Malik, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, yattali'u alaikum al'ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk seorang yang dia adalah penghuni surga. Fatala'a rajulun minal ansar tamtifu lihyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqana alaihi fi yadihi shimal. Masuklah seorang sahabat dari Ansor yang janggutnya masih basah dengan air wudu sambil dia menenteng sendalnya dengan tangan kiri. Kemudian berlalu. Falamma kana al-ghad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Kemudian kata Anas bin Malik, pada hari berikutnya, ketika kami sedang duduk bermajlis bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun mengucapkan kata yang sama, ucapan yang sama. Yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk seseorang yang dia adalah penghuni surga. Maka masuklah laki-laki yang sama, mithlul marratil ula. Dalam kondisi yang sama, dia masuk janggutnya masih basah dengan air wudhu sambil menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Falamma kana al-yawm ats-tsalits qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan. Kemudian pada hari yang ketiga, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan ucapan yang sama. Dan datang laki-laki yang sama dalam kondisi yang sama. Kemudian setelah laki-laki Ansor tadi itu berlalu, kata Anas bin Malik, tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Langsung disusul oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As yang masih remaja lah di zaman itu. Sahabat junior. Jadi dikejar sahabat Ansor ini. Ya, kemudian ketika sudah berjumpa dengan sahabat Ansor itu, dia mengatakan kepada Abdullah bin Amr mengatakan kepada orang Ansor ini, inni lahaitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan fa in ra'aita an tu'yani ilaika hatta tamdi fa'alta. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As, sungguhnya aku ada pertengkaran dengan orang tuaku sehingga aku ya berniat meninggalkan rumah 3 hari. Ya, kemudian Abdullah mengatakan, apa engkau mengizinkanku untuk tinggal di rumahmu 3 hari saja? Kemudian apa kata sahabat Ansor itu? Ya, qala na'am. Ya silakan, kalau engkau hendak silakan, enggak masalah. Nah, kemudian ngineplah Abdullah bin Amr di rumah sahabat Ansor yang 3 kali Nabi katakan penghuni surga itu. Wa kana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'u tilka al-layali falam yarahu yaqum min al-layli syai'an ghayra annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li salatil fajr. Ternyata kata Abdullah bin Amr bin As, ketika dia melihat apa sih rahasia ibadah orang ini, sampai 3 kali Nabi katakan penghuni surga. Jadi dilihat ibadahnya, sekalinya nggak ada yang istimewa. Ya, nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Dia di malam hari pun kata Abdullah bin Amr, dia cuman kalaupun mau bangun di malam hari dia cuman zikir, kemudian tidur lagi dan bangun pas azan subuh, baru sholat fajar, sholat subuh. Ya, sampai 3 hari seperti itu.
Nah setelah 3 hari kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As jujur berkata kepada laki-laki Ansori itu. Ya, beliau mengatakan apa? Sungguh wahai paman, aku ini sebenarnya tidak ada pertengkaran dengan orang tuaku. Ya cuman aku ini ya ingin menginap di rumah Anda selama 3 hari karena aku itu penasaran. Apa sih amal yang istimewa yang Anda lakukan wahai paman? Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Anda itu adalah penghuni surga sebanyak tiga kali. Kemudian kata sahabat Ansor itu, ya sebagaimana yang kau lihat, wahai anakku, masih kecil kan. Ya ibadahku begitu-begitu saja, nggak ada yang istimewa. Maka Abdullah bin Amr pun hendak pergi. Dalam kondisi masih bingung apa amalan orang ini. Kemudian dia dipanggil lagi dan mengatakan apa? Wahai ya nak, sesungguhnya ibadahku tidak ada yang istimewa. Hanya saja kata dia, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Kata sahabat Ansor ini, ya aku itu tidak ada amalan yang istimewa sebagaimana yang kau lihat. Namun aku ini tidak pernah ya ada dalam diriku itu perasaan iri dengki terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Dan dalam hati ini tidak pernah ada rasa kebencian, ya permusuhan, menginginkan untuk memudaratkan orang lain, nggak pernah kata dia. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hadhihi allati balaqat bika. Berarti inilah yang menjadikan engkau disebut 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Jadi ini ya, ikhwan yang azza, hadis yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan seorang memiliki salamatus sadr. Itu selamatnya hatinya dari segala bentuk permusuhan, kedengkian, kebencian, iri dan semacamnya. Maka surga akan menantinya. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.